Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bareng aku Diah Kusuma. Masih di Narasehat, narasi kesehatan, betul sekali. Ya, di cuaca yang ekstrim, pancaroba seperti ini banyak banget ya masyarakat Pekalongan khususnya yang kena yang namanya penyakit ISPA. Tapi ya pemirsa, hari ini kita akan tanya-tanya masyarakat Pekalongan langsung apa itu ISPA, dan langsung aja kita samperin respondennya. Halo kakak, boleh dong kenalan dulu? Ya. Bareng kak siapa ini? Elisa. Kak Elisa, sama adiknya kak siapa ini? Kak Namanya siapa? siapa? Adik siapa? Adik Akila. Ah? Akila. Oke, ibu di sini masih ngapain ini? Jalan-jalan, Mbak. Jalan-jalan. Oke, Iya. Ibu, ini kita masih bahas ya Bu ya, penyakit yang biasanya datang di musim-musim pancaroba ya. Namanya penyakit ISPA. Ibu tahu nggak penyakit ISPA itu apa? Apa jangan-jangan ISPA tetanggaku? Batuk ya, Mbak ya. Iya, oke, betul. Apalagi Ibu batuk terus Tentang pernapasan. tentang gitu ya. pernapasan, betul. Jadi ISPA itu infeksi saluran pernapasan. Iya. Tadi contohnya Batuk. batuk. Terus apa lagi Bu? Kayak apa ya? Kayak flu. Flu. Ya. Oke. Nah, Ibu biasanya kalau ada batuk flu kayak gitu biasanya diapain Ibu? Periksa Periksa ke dokter Iya. gitu Terus ya. minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak. Oke. Gejalanya Ibu? Kering. Ininya kering. Tenggorokannya kering. Oke. Nah, tapi Ibu hari ini Narasehat itu menghadirkan narasumber spesial yang akan memberikan informasi kepada Akila sama Iya. Ibu ya, bagaimana cara mengatasi atau mencegah penyakit ISPA ini. Ibu pengen tahu nggak? Ya. Pengen ya? Pengen tahu nggak? Coba Ra. Pingin. Adik pengen tahu nggak? Pengen. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya Bu ya. Iya. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Oke, kasih tahu dong. Oke, ini pembahasannya cocok sekali dengan keadaan kita saat ini ya, karena ISPA di cuaca yang tidak bersahabat atau pancaroba. Ya, kita sering mendengar nih kata ISPA. Sebenarnya ISPA itu apa sih? Jadi ISPA itu adalah infeksi yang terjadi di saluran pernafasan, baik itu pernafasan bagian atas maupun bagian bawah ya, dari hidung sampai dengan paru-paru. Nah, sebenarnya ISPA ini terjangkit itu kurang lebih sekitar 2 minggu mungkin ya, 14 hari gitu, tapi dia itu bisa self recovery, jadi bisa sembuh sendiri sebenarnya tanpa menggunakan obat. Tapi jika memang sudah 5 hari gitu ya, belum sembuh sendiri, bisa banget buat datang ke dokter atau pelayan kesehatan untuk diperiksa dan diobati, seperti itu. Gejalanya umum ya, yang pertama biasanya itu demam, terus meriang itu badannya itu sakit-sakit gitu ya, nggak nyaman, lidahnya juga pahit, mungkin makan udah nggak doyan gitu, terus habis itu pilek, batuk, nyeri telan, nyeri tenggorokan ya, itu bisa menjadi gejala-gejala ISPA. Kalau untuk penyakitnya ya Mbak Diah ya, kalau untuk saluran pernafasan atas itu ya seperti pilek gitu ya, kemudian sinus gitu ya, atau mungkin kemarin nih yang masih hits ya beberapa tahun yang lalu ada COVID-19. Nah, itu biasanya menyerang di saluran pernafasan atas gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan virusnya itu bisa masuk ke dalam tubuh gitu. Kalau untuk saluran pernafasan bawah itu biasanya itu ada TBC, kemudian ada radang paru-paru atau pneumonia atau bronkitis seperti itu. Itu termasuk ISPA juga ternyata. ISPA ini sebenarnya bisa menyerang ke semua orang ya, tetapi ada beberapa kelompok yang memang rentan terkena ISPA. Yang pertama itu ada balita dan lansia. Jadi kalau balita itu biasanya itu kondisi tubuhnya itu imunitasnya itu belum terlalu bagus, sama seperti lansia ya, jadi imunitasnya tidak terlalu bagus. Kemudian pada kondisi-kondisi tertentu balita misalkan dengan status gizi buruk, kemudian gizi kurang, kemudian tidak ASI eksklusif ya, itu biasanya imunitasnya lebih turun dan lebih sering terkena ISPA, lebih mudah terkena ISPA. Dan biasanya untuk penyembuhannya juga
cukup lama gitu, memang harus dibantu dengan pengobatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang dengan biasanya dengan kelainan jantung atau paru-paru atau memang ada penyakit tertentu di situ ya. Jadi memang karena kondisi saluran pernafasannya itu memang sudah kurang bagus, kemudian ditambah dengan adanya serangan virus atau bakteri. Nah, ini bisa menyebabkan ISPA, lebih cepat terserang ISPA, dan untuk penyembuhannya juga sama. Kurang cepat ya, seperti itu daripada yang lainnya. Kemudian untuk kasus-kasus pada orang yang merokok ya, baik itu merokok aktif maupun merokok pasif. Nah, ini perlu diperhatikan karena sudah tahu ya di mana-mana bahwa merokok itu atau rokok itu memang kandungan zat-zat kimianya bisa merusak saluran pernafasan, terutama paru-paru seperti itu. Jadi untuk orang yang perokok pasif ataupun perokok aktif ini lebih rentan terkena. Kemudian untuk selanjutnya itu kondisi lingkungan ya atau polusi udara. Kita mungkin sangat harus bersyukur tinggal di lingkungan Kota Pekalongan dan sekitarnya yang memang kita udah tahu nih polusinya kok sekarang makin kesini makin banyak ya. Tapi sebenarnya kita tuh harus lebih bersyukur karena di kota-kota besar ternyata polusi udara itu lebih lebih banyak gitu loh. Nah, polusi udara ini ternyata bisa loh menyebabkan ISPA. Nah, sekarang ini ya kasus yang ada itu lebih banyak anak-anak terkena ISPA. Ya mungkin dari bepergian seperti itu. Nah, itu bisa loh terkena ISPA. Jadi memang harus hati-hati terhadap polusi udara. Yo, balik lagi bareng aku pemirsa Diah Kusuma, tentunya masih di Narasehat. Ya, tadi kita sudah tanya-tanya sama warga Pekalongan. Kita geser lagi, langsung ketemu yang biru-biru menyala. Let's go. Kenalan dulu dong Ibu, dipegang. Bareng Ibu siapa ini? Ibu Husnul. Ibu Husnul. Iya. Husnul Khotimah. Masya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Doa lo itu pun nama. Iya. Ibu, kita mau tanya-tanya mengenai ISPA. Tahu nggak ISPA? Enggak itu Mbak. ISPA itu apa? ISPA itu tonggone Ibu. Bukan dong. ISPA itu infeksi saluran pernafasan. Pernafasan. Apa tadi? Pencernaan. Bukan. Pernafasan. Nah, Ibu, tapi untuk kita mencegah saluran ini gitu ya, saluran pernafasan kita biasanya dengan Cuci tangan. cuci tangan. Nah, Ibu tahu nggak cuci tangan yang benar itu seperti apa? Enggak tahu itu Mbak. Belum tahu. Oke, yuk kita praktekkan. Praktekkan ini. Usruk. Salah Bu, orang ono. Nah, hari ini Batik TV itu menghadirkan narasumber spesial yang akan memberitahu informasi secara detail kepada Bu Husnul dan juga pemirsa yang ada di rumah bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nek koyo kita mau kayak bener apa salah Ibu? Salah. Salah dong. Salah ya. Pakai sabun. Terus dibilas. Bilas, wes kok gue tau nek kita modelnya opo. Oh, nah ya sing bener seperti ini. Ibu pengen tahu nggak? Ya, kayak apa Mbak? Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera aja Ibu, bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya Bu ya. Oke, kalau gitu bilang hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Jadi memang ya kalau cuaca pancaroba tuh ya itu sudah biasa kita dengar ya. Jadi pancaroba itu sebenarnya peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya itu ini ditandai dengan perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya. Kalau pemirsa udah tahu nih ya, kita kan sekarang ini tiba-tiba dari panas terus habis itu hujan lebat, angin kenceng gitu ya. Nah, ini itu yang disebut dengan cuaca pancaroba gitu. Jadi ada tingkat kelembapan juga jadi semakin tinggi gitu. Jadinya virus-virus, bakteri itu juga banyak nih nyebar kemana-mana. Itulah kenapa di musim pancaroba ini banyak yang terkena ISPA seperti itu.
Jadi untuk penularan ISPA itu kan dari saluran pernafasan ya. Ya tentu saja misalkan dari droplet atau bahasa sederhananya dari percikan. Kemudian dari udara, tergantung virus atau bakteri gitu loh. Tadi juga misalkan dari polusi masuk ke saluran pernafasan, itu kan ibaratnya kita tidak dari satu orang ke orang lain ya, tapi dari polusi ya, dari lingkungan itu juga bisa. Jadi virus ataupun bakteri tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan, biasanya melewati hidung, seperti itu. Terus juga bisa dari tangan yang kotor gitu, langsung pegang-pegang wajah, bersih-bersihin hidung. Nah, padahal tangannya kotor nih, belum dicuci. Nah, itu bisa juga tuh menularkan ISPA. Tapi kalau sebenarnya daya tahan tubuhnya bagus, ya hal tersebut bisa dihindari sih, gitu. Untuk pencegahannya, sebenarnya ini lebih ke hygiene sanitasi perorangan ya, itu sangat ditekankan untuk ISPA ini. Yang pertama, harus rutin nih CTPS. Yang belum tahu, CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Mungkin ini udah jadi kebiasaan ya, karena waktu itu kan COVID ya, di mana-mana disuruh cuci tangan pakai sabun gitu ya. Nah, untuk cuci tangan pakai sabun ini waktunya juga sekitar 20 detik aja, jadi nggak lama ya. Dan kalau misalkan nggak bisa cuci tangan pakai sabun nih, misal masih bepergian gitu ya, boleh kemana-mana bawa hand sanitizer. Itu ada kandungan alkohol yang bisa membunuh bakteri dan virus. Nah, buat pemirsa di sini yang belum pernah cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, itu sebenarnya ada 6 langkah yang bisa dilakukan ya. Di sini saya mau mempraktekkan 6 langkah tersebut ya. Jadi cuci tangan dengan air itu kan fungsinya untuk menghilangkan kotoran, dan sabun di sini ini fungsinya untuk membunuh bakteri atau virus yang menempel di tangan. Sebab penularan penyakit itu sebagian besar itu dari tangan kita sendiri gitu ya. Nah, yang pertama pemirsa bisa mengalirkan air dulu ya, karena kan cuci tangan pakai sabun dan air. Siapkan sabun. Kemudian basahi telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan dengan air tersebut. Gitu. Kami menyarankan untuk menggunakan sabun cair. Tetapi jika tidak ada sabun cair, boleh pakai sabun batang. Hanya saja untuk sabun batang memang kontaminasi bakterinya lebih rentan ya. Kalau sabun cair kan dia tertutup gitu. Jadi sudah dibasahi ya seperti ini. Kemudian ambil sabun, ditekan dengan menggunakan ini ya, telapak tangan dalam ya, ditekan seperti itu. Sudah ada sabunnya. Langkah pertama adalah telapak tangan ya. Lakukan mungkin cukup 4 kali putaran saja ya. 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah punggung tangan ya, di sebelah sini. Punggung tangan ini untuk arahnya bukan ke atas ya, tapi ke bawah. Jadi seperti kita membuang sesuatu. Caranya seperti ini ya. 1, 2, 3. Bergantian. Yang sebelah kiri juga 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali. Ya, oke. Dalam sudah, luar sudah, saatnya sela-sela jari. Ini sering banget ketinggalan ya. Apalagi kalau misalkan ya, orang Pekalongan suka makan sego menggona campur gitu ya. Nah, nempel nih di sini nih minyak-minyaknya ya. Nah, itu harus dibersihkan. Caranya seperti apa? Kita kaitkan seperti ini. Ya. Kemudian bawa keluar. Cukup 4 kali ya. Ini bersih. Selanjutnya adalah buku-buku jari. Buku-buku jari itu adalah ruas-ruas jari yang di sini. Nah, ini juga perlu kita bersihkan. Karena ini kan sering nekuk gini ya. Bisa jadi di dalam sini ada kumannya. Jadi kita bersihkan dengan cara mengunci. Bisa tangan atas, kanan yang di atas atau sebaliknya boleh. Yang penting ini seperti ini nanti posisinya. Kemudian kita, nah seperti ini. Ya, kita bersihkan buku-buku jarinya. Oke. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah ibu jari atau jempol ya. Ajib ya, bukan. Ini ibu jari ini nanti kita harus bersihkan juga ya. Caranya adalah seperti ini. Kemudian tangannya sejajar seperti ini ya. Kemudian kita letakkan tangan seperti ini, kita buang keluar. Nah, seperti ini. Arahnya
bukan masuk ke dalam atau ke arah jari, itu bukan ya, itu salah. Nanti kotorannya masuk lagi ke dalam. Jadi arahnya itu keluar. Nah, seperti ini. Sama. Nah, untuk tambahan bisa sampai ke pergelangan. Di sini. Baru dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih. Seperti itu. Ini standar cuci tangan dengan sabun. Untuk kami tenaga medis ini sudah menjadi kebiasaan, dan saya yakin untuk masyarakat Pekalongan kalau terbiasa melakukan ini, mencuci tangan dengan sabun, ini nggak berat ya, karena waktunya sebenarnya itu nggak nyampe 20 detik sebenarnya. Ya pemirsa, balik lagi masih bareng aku Dia Kusuma, tentunya masih di Nara Sehat ya. Tadi kita sudah tanya ya sama responden masyarakat, salah satu masyarakat Kota Pekalongan. Kita geser lagi, langsung saja kita tanya-tanya ke responden kedua. Bapak boleh dipegang, kita kenalan dulu dong. Siap. Bapak ini masih apa di sini? Ini saya kan ini perkenalkan dulu. Oke, boleh. Saya ini sopir angkot. Oh iya. Ya, sopir oke. angkot itu angkotnya ada di Oke. situ. Terparkir ada 9 unit membawa rombongan dari dari SMP Muhammadiyah Kajen. Wih, itu berarti Bapak sopir satu tapi bawa 9 angkot gitu? Iya, 9 angkot tak bawa semua. Wih, Tak ngeri. tumpuk-tumpuk. Ngeri. Tapi Bapak, ini Bapak seorang sopir, pastinya tentunya melewati jalan dan juga polusi-polusi yang ada di Kota Pekalongan. Bapak Ya. pernah nggak batuk, pilek kayak gitu-gitu? Kalau itu sudah kebiasaan, kalau masalah kebiasaan. batuk, pilek itu udah biasa. Cuman kan kita namanya sopir itu ya ibaratnya kena sebentar, hilangnya suka cepat. Hilangnya cepet karena ini tubuhnya yowis aku harus bekerja, Iya. bekerja, berarti akhirnya sehat sendiri gitu Masalahnya ya Pak tetap semangat. ya? Tetap semangat. Iya, gitu. Jadi respon tubuh juga Ah, oke gitu ya iya. Pak ya. Tapi Bapak tahu nggak sih kalau misalkan Bapak batuk itu ada etikanya? Etikanya paling kalau kita sopir, Mm-mm. kita tutupin aja. Hmm? Mm-mm. Coba gimana? Mereka, Oke, gitu oke, aja. oke. Kita tutupin, jadi biar gak mengganggu penumpang yang lain. Penumpang yang lain. Oke, nah hari ini Nara Sehat Batik TV menghadirkan narasumber spesial Bapak ya, untuk Bapak ya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Etika batuk yang betul itu seperti apa? Jadi nggak hanya ditutupin aja Pak, ada yang seperti ini, ada yang pakai tisu, tapi Ya. secara detail akan dijelaskan oleh narasumber. Bapak pengen tahu nggak? Boleh dengan senang hati. Oke, boleh. dengan senang hati. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Oke, untuk cara mencegah ISPA selanjutnya adalah tidak sembarangan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Nih, terlebih buat pemirsa yang baru keluar ya, habis main-main gitu ya. Ini hati-hati, jangan asal nyentuh muka, jangan asal nyentuh hidung, gitu ya. Karena di tangan kita itu banyak sekali bakteri, virus yang tidak terlihat. Jadi tadi solusinya yang pertama harus cuci tangan dulu pakai sabun dengan air yang mengalir juga. Oke, tadi juga belum ditambahkan ya, sebenarnya kapan aja sih cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir itu? Yang pertama itu misalkan pemirsa habis pergi ya, dari luar rumah, itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, mau makan, kemudian setelah makan, kemudian setelah bermain dengan hewan peliharaan. Kalau di rumahnya punya anabul yang lucu-lucu, walaupun udah rutin dimandikan, tapi tetap kalau habis bermain dengan mereka, tetap cuci tangan pakai sabun. Kemudian habis mengurus anak, mohon maaf misalkan anak habis menceboki anak seperti itu, atau mau nyuapin anak, itu wajib banget cuci tangan pakai sabun gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah berhenti merokok. Tadi kita tahu ya, salah satu resiko orang bisa lebih mudah terkena ISPA adalah dari merokok. Seperti itu. Jadi ya solusinya adalah berhenti merokok. Gitu. Bisa dengan cara mengurangi rokok, mungkin dengan mengurangi hisapan per hari. Biasanya sehari 10 batang, mungkin dikurangin jadi 5 dulu gitu ya. Berangsur-angsur boleh banget. Atau mau menggunakan teknik misalkan berhenti merokoknya kita pakainya
pagi ngerokok gitu ya, biasanya siang habis makan ngerokok, ini nggak ngerokok, itu juga boleh. Menunda ya, itu juga boleh. Jadi karena rokok ini apa ya, efeknya itu jangka panjang dan juga nggak untuk dirinya sendiri, tapi untuk perokok pasif itu juga berat juga gitu. Jadi itu solusinya. Selanjutnya, ini kalau misalkan pemirsa di sini yang ISPA ya, yang lagi kena ISPA batuk pilek gitu ya, ini wajib pakai masker ya kalau bepergian, kalau ketemu orang-orang ini wajib pakai masker biar tidak menularkan. Dan kalau misalkan kita sehat pun juga bagus juga loh kalau mau pakai masker, karena kita juga bisa melindungi diri kita gitu. Kami juga menyarankan untuk menggunakan masker yang triple ya, yang memang standar medis gitu, yang nggak cuma satu aja seperti itu. Kemudian untuk yang masih batuk, pilek, flu gitu ya, ini harus bisa ya, harus tahu ini etika batuk. Jadi Mbak Diah, batuk, bersin, flu itu ada etikanya ya ternyata ya, ini untuk mencegah penularan seperti itu. Yang pertama, selain pakai masker, tentu boleh kemana-mana menyiapkan tisu ya. Jadi tisu kering kalau misalkan batuk, bersin, dilipat, ditutup ya. Yang ditutup adalah mulut dan hidungnya ya, ditutup seperti ini. Kalau mau batuk seperti ini, kalau mau bersin seperti ini. Kalau misalkan nggak ada tisu nih, boleh pakai sarung tangan ya. Sama, kalau tisu tadi sekali pakai ya harus buang. Kalau sarung tangan juga kalau bisa sekali pakai, bisa langsung dicuci gitu ya kalau sarung tangan, sapu tangan. Kemudian selanjutnya, kalau nggak bawa apa-apa banget nih ya, bisa menggunakan anggota tubuh, yaitu lengan yang bagian atas. Jadi seperti ini. Mohon maaf saya contohkan ya. Ya, jadi seperti ini. Ya, bersin, batuk itu seperti ini. Kalau banyak orang yang batuk-batuknya itu masih cantik Kak Diah ya, masih pakainya gini, gitu ya. Nah ini tuh nggak mencegah penularan penyakit ya, gitu. Jadi tadi ya pakai masker, kemudian bisa menggunakan tisu kering atau sapu tangan yang sekali pakai juga, kemudian juga bisa menggunakan lengan bagian atas yang bagian dalam seperti itu. Oke, kemudian ya, kalau masih pencegahan selanjutnya, kalau misalkan pemirsa di sini masih ISPA nih, masih batuk pilek nggak enak, ya hindari dulu keramaian ya, karena di tempat ramai nggak semua orang itu aware terhadap kesehatan. Ada ya cuek-cuek aja gitu ya, batuk pilek bersin di mana-mana gitu. Nah kalau misalkan badan udah nggak enak nih, ya udah nggak usah main dulu deh, di rumah aja dulu istirahat kayak gitu. Kemudian juga ventilasi rumah ya, itu juga penting untuk sirkulasi udara. Kemudian seperti bakteri, virus juga kalau terkena sinar matahari juga mereka itu nggak suka gitu. Jadi bisa mematikan penyebab ISPA gitu. Meningkatkan daya tahan tubuh itu sebenarnya caranya itu gampang dan murah ya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang ya, karbohidrat, protein, kemudian sayur dan buah itu wajib setiap hari ya. Seadanya aja di rumah, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan pemirsa di rumah semuanya. Misalkan hari ini buahnya mau pisang, boleh banget. Sayurnya mau bayam, boleh banget. Itu bagus sekali loh, vitaminnya itu sangat bagus gitu. Kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya, minimal 8 jam sehari ya. Kemudian juga jangan lupa jam 10 itu waktunya tidur ya. Kami selalu menekankan untuk jam 10 malam itu batasnya tidur, karena dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi itu organ tubuh, hati kita itu bekerja untuk mengeluarkan racun ya. Di sini jadi biarkan organ hati kita bekerja. Cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh selanjutnya yaitu dengan berolahraga secara rutin ya dan terukur gitu. Ini bisa dengan olahraga yang nggak terlalu berat ya. Yang sekarang ini ada misalnya mau jogging boleh, mau jalan-jalan sehat boleh ya, pagi hari gitu ya. Sinar matahari masih
ada gitu, itu juga bagus karena ada vitamin D-nya. Kemudian bisa juga nih kalau mau ikutan FOMO ya, ada padel dan lain sebagainya, itu boleh banget. Cuman memang saran kami terukur itu berarti tidak berlebihan ya. Untuk waktunya juga mungkin Bapak Ibu pemirsa di sini lebih tahu kondisi tubuhnya gitu. Misalkan mau jalan sehat 30 menit itu udah cukup banget kok, cukup banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Selanjutnya minum air putih ya, yang banyak, nggak banyak sih, maksudnya sesuai cukup, itu ada sekitar 8 gelas sehari gitu. Kalau misalkan air teh gimana ya? Kalau air teh itu nggak termasuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kebiasaan minum air teh gitu ya, itu dikurangi juga ya, mendingan air putih aja karena itu lebih sehat ya. Habis makan minum air putih gitu ya, itu bagus banget, apalagi bangun tidur air putih anget, bagus banget untuk kesehatan gitu. Selanjutnya boleh ditambah dengan vaksinasi gitu. Sekarang ini ada vaksinasi influenza gitu, atau ketika dulu ya zaman COVID itu kan ada vaksinasi COVID-19 ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu.